Setelah meninggal dunia, otak Albert Einstein dicuri, lalu dipotong-potong menjadi sekitar 240 bagian dan kemudian disebarkan ke universitas, rumah sakit, dan laboratorium untuk diteliti. Ini adalah paper-paper hasil penelitian dari otak Einstein. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 paper penelitian di sini. Tapi jika kita membaca hasil penelitian ini, hasilnya tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Albert Einstein adalah seorang jenius dalam bidang fisika yang lahir pada 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman. Semasa hidupnya, Einstein memiliki kontribusi besar pada perkembangan ilmu fisika. Einstein menulis lebih dari 300 makalah ilmiah dan pada tahun 1921, dia mendapat penghargaan Nobel dalam bidang fisika atas penjelasan mengenai efek fotolistrik yang berkontribusi besar dalam mendasari teori kuantum. Selain itu, salah satu penemuan paling populer dan paling berpengaruh dari Albert Einstein adalah teori relativitas, yang ini mengubah pemahaman manusia tentang konsep ruang dan waktu. Tak lupa juga rumusnya E sama dengan MC kuadrat, ini juga terkenal bahkan tidak hanya di lingkungan fisika, tapi juga hampir semua orang pernah mendengarnya. Atas penemuannya, Albert Einstein menjadi simbol untuk kecerdasan dan kejeniusan. Hingga kabar meninggalnya Einstein membawa duka bagi dunia ilmu pengetahuan. Einstein meninggal dunia pada tanggal 18 April 1955 di Princeton Hospital, New Jersey, akibat pecahnya pembuluh darah aorta di perutnya. Kondisi ini sebenarnya sudah pernah dialami sebelumnya dan sudah pernah operasi juga sebelumnya pada tahun 1948. Namun pada saat kejadian yang ini, Einstein menolak untuk dioperasi kembali dan Einstein akhirnya meninggal dunia pada saat berusia 76 tahun. Sebelum kematiannya, Einstein sudah pernah ngasih wasiat agar jasadnya nanti dikremasi dan abunya disebarkan di tempat rahasia, agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Mengingat Albert Einstein ini memang sangat terkenal di waktu itu. Jadi Albert Einstein dia lebih ingin dikenang karena pemikirannya bukan karena jasadnya. Namun setelah kematiannya, sesuatu yang sangat bertentangan dengan keinginan Einstein justru terjadi. Setelah Einstein meninggal, dokter justru melakukan tindakan yang ini 180 derajat bertolak belakang dengan wasiatnya Einstein. Dr. Thomas Stolt Hervey, seorang ahli patologi di Princeton Hospital tempat Einstein meninggal dunia, malah melakukan otopsi pada tubuh Einstein. Otopsi ini dilakukan tanpa diketahui oleh keluarganya Einstein dan gak cuma sampai pada proses otopsi, Hervey ini kemudian membedah kepala Einstein dan kemudian mengambil otaknya. Dia mengambil foto dari bagian otak tersebut dari berbagai sisi dan kemudian mengawetkannya dengan formalin dan disimpan dalam 2 botol kaca. Selain bagian otak, dia juga mengambil bola matanya Einstein yang kemudian diberikan kepada dokter mata. Aneh banget ini kelakuannya Hervey. Beberapa hari setelah otopsi, keluarga Einstein baru tahu tentang tindakan Hervey tersebut. Dan tentu saja keluarganya Einstein langsung marah ketika tahu. Tapi Hervey sendiri berargumen bahwa tubuh Einstein ini terlalu berharga untuk dikremasi. Dan dia berjanji bahwa otaknya ini nanti akan dipakai untuk penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dia yakin otak Einstein akan menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk penelitian dan mendengar itu keluarga Einstein ya mau nggak mau mengiyakan. Tapi setelah melakukan otopsi dan mengambil otak Einstein tanpa izin resmi keluarga dan tanpa perintah medis, Hervey pun kemudian dipecat dari pekerjaannya di rumah sakit Princeton. Rumah sakit tidak mendukung tindakannya karena hal itu dianggap melanggar kode etik dan prosedur medis. Oke, kita berhenti dulu di sini. Apa yang dilakukan oleh Hervey ini jelas adalah hal yang tidak baik ya teman-teman. Dan dari sini kita juga belajar satu hal penting bahwa ketika sebuah sistem diabaikan, kekacauan bisa terjadi. Dan ini nggak cuma soal etika medis, tapi ini juga terjadi pada semua aspek kehidupan, terutama di dunia profesional dan bisnis. Kita butuh sistem yang rapi, yang teratur, dan bisa diandalkan. Nggak bisa jalan semaunya. Makanya sekarang banyak sekali pelaku bisnis dan pelaku usaha yang menggunakan Odoo. Odoo adalah sebuah software ERP atau gampangnya adalah software untuk mengelola bisnis dengan sangat mudah. Ada lebih dari 70 modul aplikasi yang siap dipakai dan semuanya saling terintegrasi.
Yang paling sering dipakai misalnya adalah modul sales yang bisa dipakai untuk mengelola penjualan, untuk bikin quotation yang jelas dan profesional. Kemudian ada juga modul invoicing yang bisa dipakai untuk bikin dan mengelola invoice dengan sangat mudah. Dan ini pun udah bisa diekspor dengan format e-faktur untuk diterima di Cortex. Kemudian ada app accounting yang ini sangat membantu biar gak ribet ketika mengelola keuangan. Dan ada banyak lagi app lainnya seperti inventory, website, dan lain sebagainya yang bisa menghemat waktu. Jadi fiturnya sangat lengkap di satu tempat alias all in one dan ini bisa kalian pakai cukup dari apa yang dibutuhin dulu aja. Adapun ini udah terintegrasi dengan sistem lokal Indonesia, misalnya sistem pajak di Indonesia dia udah bisa sesuai, termasuk juga dia udah bisa integrasi dengan Shopee dan WhatsApp. Jadi kalau misal mau follow up ke customer, ini sangat-sangat gampang. Intinya ini benar-benar mempermudah untuk ngurusin bisnis. Jadi silahkan cobain Odoo teman-teman, silahkan klik link di deskripsi untuk cobain gratis dan kalian pun bisa ngobrol bareng pakar Odoo untuk konsultasi dulu sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah dipecat dari rumah sakit Princeton, Harvey membawa otak Einstein ke rumahnya di Philadelphia. Dia kemudian memotong otak Einstein menjadi 240 bagian-bagian kecil dan mengawetkannya. Potongan-potongan otak Einstein ini kemudian dia simpan dalam 2 toples kaca besar berisi cairan pengawet di rak rumahnya, bukan di laboratorium. Memang rada-rada aneh ini kelakuannya Pak Harvey, makanya dia juga dapat banyak tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Termasuk istri Harvey sendiri, dia juga udah muak sama keanehan obsesinya Harvey sama otaknya Einstein ini. Dia bahkan pernah mengancam akan membuang otak Einstein tersebut jika Harvey terus-terusan bertindak aneh. Harvey kemudian memutuskan untuk pindah ke Kansas. Dia bekerja di sebuah laboratorium pengujian biologis di Wichita. Dan tentu saja otak Einstein dibawa ke sana. Kehidupan Harvey kemudian menjadi semakin tidak jelas. Dia tinggal berpindah-pindah, tidak punya posisi tetap, dan dia makin jauh dari dunia medis. Tak lama kemudian Harvey pindah lagi ke Missouri dan dia mencoba untuk buka praktek kembali sebagai dokter, namun karirnya tetap tidak stabil. Di sela-sela waktunya, dia memfoto, mencatat, bahkan mengirim potongan-potongan kecil otak Einstein ke peneliti lain di berbagai negara. Berharap ini nanti bisa mengungkap rahasia kecerdasan luar biasa dari Albert Einstein. Puluhan tahun kemudian, potongan otak Einstein akhirnya diteliti oleh berbagai ilmuwan dan mulai ada hasilnya yang dipublikasikan. Hasil penelitian pertama dipublikasikan tahun 1985, 30 tahun setelah Einstein meninggal. Ditulis oleh Marian Diamond, Arnold Greer, dan tentu saja Thomas Harvey. Studi ini membandingkan rasio neuron dan glia di area otak tertentu Albert Einstein dibandingkan dengan 11 otak dari laki-laki lain. Otak kontrol ini berasal dari individu berusia 47 sampai 80 tahun yang meninggal karena penyakit yang tidak terkait dengan neurologi. Jadi neuron itu adalah sel utama pada otak, sementara sel glia adalah sel pendukung di otak yang berfungsi untuk menyuplai nutrisi, kemudian melindungi neuron dan membantu transmisi sinyal. Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio neuron glia di area 39 di bagian otak kiri Einstein ternyata lebih rendah dari kelompok kontrol. Sementara area lain tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Dari laporan ini, para peneliti ini berhipotesis bahwa rasio neuron glia yang lebih rendah di satu sisi otak Einstein ini mungkin terkait dengan kemampuan konseptual Einstein yang luar biasa. Tapi komunitas ilmiah tidak sepenuhnya setuju. Para peneliti lain mengkritik penelitian ini karena pertama, secara sampel usia rata-rata otak yang diteliti adalah 64 tahun, sementara Einstein usianya 76. Kemudian sel glia sendiri memang akan menjadi semakin banyak seiring dengan bertambahnya usia. Diamond, peneliti utama dari paper ini, di kesempatan lain mengakui kalau dia sebenarnya cherry picking. Dia ambil data yang diinginkan saja untuk menunjukkan bahwa otak Einstein ini punya keistimewaan tersendiri. Penelitian berikutnya ini terbit pada tahun 1996 yang ditulis oleh Britt Anderson dan tentu saja Thomas Harvey. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketebalan korteks atau lapisan luar otak dan kepadatan neuron di area korteks frontal dari otak Albert Einstein. Korteks frontal dikenal sebagai bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan, pemikiran abstrak, perencanaan, dan fungsi-fungsi kognitif.
Pada penelitian ini, sampel otak Einstein dipotong dengan ketebalan 40 mikrometer, kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop. Hasilnya menunjukkan otak Einstein memiliki konteks frontal yang lebih tipis dibandingkan otak kontrol. Di sisi lain, kepadatan neuronnya lebih tinggi, artinya lebih banyak neuron yang terkonsentrasi dalam ruang yang lebih kecil. Dari penelitian ini, mereka menyimpulkan bahwa meskipun Einstein memiliki korteks frontal yang lebih tipis, struktur itu tidak berarti lemah, melainkan mungkin lebih efisien secara fungsinya. Para peneliti kemudian juga berspekulasi bahwa kepadatan neuron yang lebih tinggi pada area ini dapat meningkatkan efisiensi komunikasi antar sel otak karena jarak antar neuronnya ini lebih pendek, sehingga informasi bisa diproses secara lebih cepat. Penelitian berikutnya dipublikasikan tahun 1999 dan ini diterbitkan di jurnal bergengsi The Lancet. Jadi penelitian ini mendapat banyak perhatian dari peneliti lainnya di waktu itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur makroskopik otak Albert Einstein berdasarkan dokumentasi visual atau foto-foto yang diambil oleh Thomas Hervey sebelum otak tersebut dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Jadi di sini ada 14 foto hitam putih dari otak Einstein yang memperlihatkan berbagai sudut, misalnya dari tampak atas, tampak samping, bagian belahan otak, dan lain sebagainya. Foto-foto tersebut kemudian dibandingkan dengan otak dari 35 pria dewasa yang ini menjadi variabel kontrolnya yang telah diawetkan dengan metode yang serupa. Fokus utama analisis ini adalah pada ukuran, bentuk, simetri, dan pola lipatan dari otak Einstein. Analisis ini menunjukkan bahwa area lobus parietal inferior dari otak Einstein ternyata sekitar 15% lebih lebar dari otak kontrol dan lebih simetris antara belahan kiri dan belahan kanan. Selain itu, celah otak yang biasanya memisahkan dua bagian penting di area ini, ternyata pada otak Einstein celah itu tidak ada, sehingga kedua bagian ini tampak menyatu membentuk struktur yang tidak biasa. Menariknya, karakteristik serupa juga pernah ditemukan pada otak matematikawan Carl Friedrich Gauss yang menunjukkan bahwa fitur anatomi ini mungkin saja memang terkait dengan kapasitas kognitif di bidang matematis. Penelitian selanjutnya ini ada lagi tahun 2013 dan untuk penulisnya sendiri ada Denval, Friedrich, Adrian, dan tidak ada Thomas Hervey karena Thomas Hervey sudah meninggal. Penelitian ini menjadi lebih menonjol karena ada banyak arsip-arsip foto Einstein yang sebelumnya tidak pernah dipublikasikan. Yang foto-foto ini diambil oleh Dr. Hervey tidak lama setelah Einstein meninggal dunia pada tahun 1955. Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah adanya lipatan otak tambahan di bagian depan otak Einstein. Padahal biasanya hanya ada 3. Area ini berperan penting dalam perencanaan, perhatian, dan pemecahan masalah. Peneliti ini juga menunjukkan bahwa bagian parietal otak Einstein tidak simetris. Sisi kanan lebih besar dan lebih rumit dibandingkan sisi kirinya. Oke, jadi di sini ada beberapa hasil penelitian ya, teman-teman, dan memang ada informasi baru yang disampaikan tentang otak Einstein. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi sebenarnya para peneliti lain tidak semuanya sepakat dengan interpretasi yang menghubungkan anatomi otak dan kecerdasan Einstein. Salah satu kritik utama datang dari Dr. Terence Hines, seorang ahli saraf. Dia bilang bahwa semua otak manusia memiliki keunikan masing-masing, sehingga menemukan fitur anatomi yang berbeda ini bukanlah hal yang langka. Kemudian mengaitkan keunikan tersebut secara langsung dengan kecerdasan Einstein ini adalah hal yang sangat spekulatif dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Pada akhirnya kesimpulannya kalau dari dunia ilmiah itu seperti ini. Penelitian-penelitian ini memang menunjukkan ada beberapa perbedaan di otak Einstein. Beberapa bagian ada yang sedikit berbeda, sementara secara keseluruhan tidak ada perbedaan signifikan. Oke, memang ada sedikit perbedaan, tapi apakah perbedaan itu yang bikin Einstein jadi pintar? Mayoritas peneliti bilang kalau itu terlalu spekulatif. Apalagi secara sampel masih sangat-sangat terbatas, di mana perbandingannya sendiri nggak banyak, dan pembandingnya pun nggak sesuai dengan kondisi usia Einstein. Jadi besar kemungkinan itu hanya variasi normal saja. Atau alternatif pemahamannya gini, anatomi ini mungkin memang ada pengaruhnya, tapi bisa jadi kepintaran Einstein itu bukan hanya karena anatomi otak ini, tapi seperti yang dibilang Einstein, kunci kecerdasannya terletak pada rasa ingin tahunya.
bukan pada bentuk otaknya. Selama bertahun-tahun, potongan otak Einstein berpindah-pindah tempat. Mulanya dari Dr. Harvey yang menyimpannya dalam sebuah toples, kemudian dia memberikannya ke beberapa peneliti dan institusi ilmiah. Sekarang, beberapa bagian otak Einstein dapat ditemukan di Mutter Museum di Philadelphia, sebagiannya yang lain ada di National Museum of Health and Medicine di Maryland, dan beberapa potongan kecil lain juga dikirim ke peneliti di Kanada dan Jepang.